Selamat pagi, selamat bertemu. Kita akan mulai pembacaan firman Tuhan untuk acara gelar ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami dapat mengerti dan melaksanakan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin akal budi pada kami semua, baik anak-anak, baik bawa firman Tuhan, untuk dapat membawa dan mengerti firman Tuhan ini semua dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami saya berdoa. Amin. Oke, kita akan mulai membaca firman Tuhan. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama Om Eli Junai. Saya kerjaan sebagai dokter. Kalau pagi kita praktek di Polinya Gereja GBPS. Oke, kita akan mulai firman Tuhan. Kita baca dulu 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Selama pandemi ini, COVID-19, kita semua dianjurkan tetap di rumah. Otomatis untuk sekolah, untuk beribadah, untuk segalanya, kita terpaksa melakukan lewat gawai. Gawai itu gadget ya, jadi seperti handphone, tab, seperti laptop, alat apapun yang kita gunakan, merek apapun, itu adalah gawai. Dan ini kita pergunakan sehari-hari. Dan ini disebutkan, segala sesuatu diperbolehkan, boleh. Gawai itu boleh kita pakai, tapi bukan segala sesuatu berguna. Berguna tergantung waktunya, tergantung tempatnya. Segala sesuatu diperbolehkan, boleh, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Sama, ini berbicara tentang segala hal, termasuk gawai. Gawai itu berguna, sangat berguna. Untuk kita berguna, sangat berguna. Ya, contohnya dalam pelayanan. Dalam pelayanan gawai itu berguna untuk apa? Nah, sekarang ada pandemi, mau ke gereja juga dilarang berkumpul. Sehingga kita semua mendengarkan firman Tuhan lewat gadget, lewat gawai, lewat handphone, online. Ada yang pakai YouTube, ada yang pakai Zoom, pakai macam-macam. Jadi berguna. Apalagi, untuk WA, untuk mengingatkan, baik pakai WA, pakai SMS, lewat telepon. Anak-anak, ini waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini untuk mengumpulkan tugas, untuk menghafalkan ayat hafalan, untuk mengumpulkan lagu pujian, untuk bersaksi. Juga lagi
Dipakai untuk apa? Untuk membaca Alkitab. Nah, ada sekarang program di Play Store untuk kita download, bisa untuk tentang Alkitab. Baik Alkitabnya orang dewasa, baik Alkitabnya untuk anak-anak, ada semua. Jadi gawe itu berguna, sangat berguna. Tapi kita harus lihat-lihat dulu. Berguna apa lagi? Oh, untuk sekolah. Nah, adik-adik tadi dari awal udah bilang, nggak bisa sekolah, semua masih harus online. Karena penyakit COVID masih banyak di mana-mana. Kalian bisa dipakai gadget untuk pelajaran sekolah, baik untuk mengumpulkan tugas, prakarya, untuk ngerekam, juga untuk cari informasi. Kalau dapat tugas dari sekolah, oh suruh buat laporan tentang COVID, untuk suruh bikin gambar tentang COVID, suruh bikin buat untuk prakarya. Nah, itu bisa cari semua, bisa cari di YouTube, cari di Google, kita dapat belajar semua. Di gawai kita ini sudah banyak, ya. Jadi kayak seperti anaknya Om ini disuruh untuk olahraga, wah, suruh belajar gerakan-gerakannya, ya. Lihat di gawai semua, bisa lihat. Jadi bisa dipakai untuk kita cari informasi, menambah pengetahuan kita, membuat kita jadi lebih pandai. Bermain game itu juga bisa Om, bermain game itu bagus, ya. Boleh main game, boleh, karena dengan main game melatih kita untuk kreativitas. Oh, kalau pakai cara gini nggak bisa menang, pakai cara lain, bagus. Main game juga melatih kita untuk matanya kita lebih sigap, pikiran lebih sigap, tangan juga lebih sigap, untuk melatih, bagus, nggak salah. Loh, kalau gitu apakah gawe baik 100%? Nggak juga, tergantung. Kita baca Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, dihubungkan sama ayat 23 tadi tuh di 1 Korintus. Jadi gawe itu boleh, benar. Tapi berguna pada saat tertentu. Misalnya kalau kita sekolah, pelajaran online, berguna. Kalau kita lagi dapat tugas, berguna. Tapi tidak berguna kalau kita lagi makan. Tidak berguna waktu kita lagi nyetir, ya. Kalau orang tua nyetir kendaraan, kalau kita lagi omong-omongan sama orang, kita megang gadget mainan, itu tidak berguna. Jadi kita harus lihat gunanya waktu apa. Skala yang bagian kedua, 1 Korintus 10:3. Segala sesuatu diperbolehkan, boleh, tapi bukan tidak segala sesuatu membangun. Jadi dilihat situasinya. Kalau kita di YouTube, kita cuma lihat yang film lucu-lucu, boleh Om, film lucu boleh, tapi tidak tiap waktu. Tidak ada gunanya kalau kita nonton film lucu-lucu terus, ya. Mainan boleh, tapi tidak terus-terusan. Kalau main terus, kapan belajarnya? Ya, jadi harus tahu waktunya. Jadi berguna, tapi harus lihat waktunya. Membangun, tapi lihat waktunya dulu. Nggak setiap waktu dipakai mentang-mentang, oh Om Junai bilang berguna, wah main game terus, nggak bisa. Ada waktunya tidur harus tidur, waktunya belajar, waktunya makan, waktunya mengerjakan tugas. Jadi harus lihat waktunya. Itu berhubungan dengan ini, berguna, membangun, itu karena lihat waktunya, sesuai waktunya. Nggak tiap waktu dipakai terus, tergantung. Jadi loh, kalau bagus, kejelekannya apa Om? Nah, kejelekannya pertama, kalau kita main lihat gadget terlalu lama. Nah, terlalu lama atau terlalu dekat. Nah, ini tidak boleh. Kalau terlalu lama atau terlalu dekat, matanya bisa rusak. Kenapa? Karena badan kita semua itu bisa adaptasi. Kalau mata kita adaptasi dengan jarak dekat terus dan sinar terang terus, kalau kita lihat depan, jarak jauh, nggak kelihatan, buruk. Ya, jadi ada aturan. Kalau kita mau lihat gadget, jaraknya dikasih 25 cm. Nggak boleh gini, harus jarak 25 cm. Nggak boleh tempat gelap, tempatnya harus yang terang.
disesuaikan. Kalau tempatnya terang sekali, sinarnya dikasih terang. Kalau tempatnya remeng-remeng, sinarnya dikecilin. Jadi harus diatur biar matanya tidak rusak. Mata kita bisa adaptasi. Nanti kalau matanya rusak, kalau pelajaran sekolah bingung, repot. Lihat papan tulis tidak kelihatan, buruk karena biasa pakai deket. Yang berikutnya, kalau nontonnya sambil tidur, nah posisi tidur nonton, lagi filmnya atau gamenya menarik, lupa. Harusnya tidur jam 10, jadi jam 12, jam 1, jam 2 baru tidur. Besoknya ditidurin jam 10 nggak bisa. Karena badannya udah terbiasa kemarin tidur jam 1, jam 2, jadi nggak bisa tidur. Namanya insomnia, sulit tidur akhirnya. Ya. Terus kalau main game, kalau main game pakai jempol, cepet-cepetan. Melatih kreativitas, melatih kecepatan tangan, betul. Tapi lama-lama, apalagi kalau pakai komputer kan jarinya main semua ya. Kalau lama-lama ininya bisa uratnya, istilah kedokterannya tendonnya ini bisa bengkak. Kalau bengkak, kalau goyang bunyi tek tek tek. Kalau sampai bunyi ini, nggak boleh dipakai sementara. Harus minum obat, terus ininya nggak boleh dipakai. Suruh istirahat, nggak boleh nekuk. Harus lurus gini terus. Bila perlu ini diikat pakai pingsil atau pakai stiknya es krim gitu, nggak boleh goyang. Selama berapa lama? Seminggu. Loh, naik seminggu ya apa makan? Ya apa caranya makannya nggak enak. Makanya nggak boleh sering dipakai. Nanti ininya rusak. Uratnya bengkak. Dikasih obat, diikat gitu, kalau nggak mempan disuntik. Wah, sakit disuntik ya. Nggak enak disuntik sininya yang disuntik. Jadi hati-hati. Terus kalau main gadget, main gawe, biasanya ya posisi apa? Duduk, berdiri, oke, tiduran, ya. Akhirnya aktivitas tidak ada, aktivitas gerak untuk olahraga, lari, males. Wah, sisa main game gini kan apa? Buat apa lari-lari? Padahal dengan gerak, dengan aktivitas itu melatih otot kita. Kalau kita tadi Om udah bilang, badan kita bisa adaptasi. Kalau waktunya kita tidak mau gerak, tidak mau jalan, lain kali kalau masuk sekolah, pandeminya sudah selesai, covidnya sudah selesai, mau masuk sekolah, suruh olahraga sedikit capek, tidak kuat. Karena terbiasa duduk, terbiasa tiduran, tidak gerak, tidak mau lari, tidak mau jalan kemana, Loh Om, dari pandemi gini mau olahraga gimana caranya? Loh, bantu orang tua tuh termasuk olahraga loh. Nyapu, ngepel, cuci piring, jaga adik, bantu mama bersih-bersih, bantu papa bersih-bersih, itu termasuk olahraga. Gerak. Kalau bisa jalan pagi-pagi boleh, bagus. Ya, itu gerak. Nah, untuk yang pakai earphone atau headset, nah hati-hati, nggak sengaja suaranya bisa dikerasin, tambah lama tambah keras, tambah lama tambah keras. Lama-lama nggak denger. Kalau dipanggil papa, dipanggil mama, atau dipanggil guru di sekolah, kalau udah masuk, nggak denger, telinganya nggak denger, nanti sulit dengar, pendengarannya menurun. Karena tadi Om bilang adaptasi, telinganya biasa pakai headset, pakai suara keras, dengar orang suara biasa nggak denger. Nah ini khusus untuk orang tua, apa mama diperingatkan kalau terima telepon, terima handphone atau SMS atau balas WA pada saat naik kendaraan, bahaya, banyak kecelakaan. Apalagi kalau kita lagi main game, ayo pergi keluar jalan, kita sambil main handphone sambil jalan, nggak kelihatan. Loh, kalau ada lubang bisa jatuh ke lubang, kalau ada orang bisa nabrak, nggak konsentrasi. Karena konsentrasinya full ke sini, nggak konsentrasi lihat kiri kanan. Kalau nyebrang nggak kelihatan. Harus hati-hati. Kalau tadi Om bilang, harus tahu waktunya, harus tahu berguna apa enggak, kapan membangun, kapan berguna. Harus tahu, nggak boleh sembarangan. Jadi kita harus gunakan gawe dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Bijaksana itu artinya tahu kapan waktunya harus istirahat, kapannya. Kalau gitu main gawe berapa lama Om? Loh, kalau waktu sekolah ya kamu harus pakai gawe terus, konsentrasi. Tapi kan ada waktunya untuk istirahat. Bisa istirahat, kalau istirahat lihat jauh, lihat depan, lihat mana.
kepala badannya digerak-gerakin gini, kepalanya digoyang-goyang gini, biar bisa gerak, biar tidak kaku badannya. Ya, kalau di rumah kalau main, boleh, tapi ada waktunya. Dikasih waker, jadi di sini ada jam, nyalain jamnya 30 menit selesai, bunyi kering, taruh. Ya, harus diatur dengan baik. Jadi kita harus tahu kapan waktunya bermain, kapan waktunya makan, kapan waktunya belajar, kapan waktunya itu. Kalau nggak tahu gimana, Om? Tanya sama papa mama kan ngerti. Oh, ingatkan ini waktunya gini. Orang tua itu adalah wakil Tuhan yang diberikan Tuhan untuk kita. Dimana orang tua itu akan mengajari kita. Kalau orang tuanya tidak ada gimana? Oh, ada nenek, kakek, itu yang bantu. Atau ada om, ada tante yang bisa bantu untuk mengingatkan kita, untuk kita bau yang terbaik. Mereka sayang pada kita. Tuhan Yesus juga sayang pada kita. Sekarang masih pandemi, jadi anak-anak harus hati-hati, jaga-jaga kesehatan. Sekarang pandemi ini untuk mencegah, mengurangi penularan ada pertama 3M. Apa 3M itu? Mencuci tangan, memakai masker, terus menjaga jarak. Ya, pertama memakai masker dulu, terus mencuci tangan, menjaga jarak. Masih kurang ternyata 3 ini, tambah 2 lagi, yaitu menjauhi kerumunan, mengurangi aktivitas di luar ruangan. 5M. Jadi harus tahu, dan kita harus melaksanakan, bukan cuma tahu. COVID ini ada loh, bukan pura-pura. Banyak orang yang sudah meninggal karena COVID. Maka kita harus jaga-jaga dan kita hati-hati. COVID ini tidak bisa kelihatan. Virus itu kecil sekali. Ya, sangat-sangat kecil. Sehingga tidak bisa pakai mikroskop biasa, tidak bisa dilihat. Biasanya cuma bisa pakai mikroskop elektron, yaitu yang pembesaran sampai 1.000.000. Kalau mikroskop biasa cuma kecil, cuma sampai 1.000-1.500 pembesaran. Virus itu kecil sekali, sulit kita kalau mau untuk melihat. Jadi harus hati-hati. 5M dilaksanakan. Ya. Loh, Om, kok pandemi itu kenapa kok ada? Kenapa kok kita sampai desa keluar, desa gimana-mana? Apa Tuhan tidak sayang kita, Om, kok dikasih pandemi? Kita baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, yaitu Tuhan Allah, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lihat, Tuhan itu sayang pada kita. Ya, jadi apapun yang terjadi, itu tuh kita harus percaya pada Tuhan. Kita ini anak Tuhan. Bayang loh ya, sebelum kita jadi anak Tuhan pun Tuhan sudah sayang pada kita. Buktinya apa? Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Tuhan yang korban dulu untuk kita. Tuhan Yesus mati untuk kita, melindungi kita, untuk menawarkan keselamatan pada kita. Pada saat kita jadi anak Tuhan, pasti Tuhan lebih sayang lagi pada kita. Kita jadi anak Tuhan. Nah, otomatis Tuhan tidak mungkin ngasih yang terjelek untuk kita. Tuhan ngasih yang terbaik untuk kita. Termasuk apa? Gadget, gawai ini memang Tuhan, manusia yang menciptakan. Tapi Tuhan yang mengilhamkan manusia, biar manusia bisa menciptakan gawai ini dengan baik. Jadi semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Tuhan menciptakan dunia, bumi, lengkap 6 hari. Hari ke-7 Tuhan nyuruh untuk istirahat. Jadi ada waktunya untuk istirahat. Gawai juga gitu. Tuhan menciptakan gawai ini baik tujuannya. Tapi kita jangan sampai memanfaatkan dengan cara yang salah. Apapun yang bisa diciptakan oleh Tuhan, itu baik, tidak ada yang jelek. Tinggal manusia, bagaimana kita melaksanakannya itu dengan baik. Segala sesuatu kalau berlebihan jadi jelek. Kerja berlebihan jelek, tanpa istirahat. Tidur berlebihan juga jelek. Ngerti ya? Belajar ada waktunya juga. Bukan kalian dari 1 hari 24 jam belajar, itu tidak bagus. Ya, ada orang yang suka kalau ulangan malam melekan belajar terus 1 hari. Besoknya waktu ulangan ngantuk. Terus ngerjain ulangan ini bisa enggak? Enggak bisa. Jadi ada waktunya. Lebih baik kalau mau ulangan pelajarannya dicicil. Jadi waktu ulangan sebagian sudah hafal,
Jadi tinggal ngulang dikit-dikit, tidak sampai melekan malam-malam. Jadi Tuhan tuh memberikan rancangan-rancangan yang baik untuk kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Loh, kalau kita sampai kena COVID terus sakit gimana, Om? Loh, itu semua dalam kendali Tuhan. Tuhan memberikan kita yang terbaik, itu yang harus kita pikir. Mungkin bagi manusia itu jelek, tapi bagi Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kita. Itu harus kita ingat. Ya mungkin toh, kita ini anak Tuhan. Kok Tuhan kasih jelek untuk kita tuh tidak mungkin. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tuhan rencanakan segala sesuatu yang baik untuk kita. Karena Tuhan sayang pada kita. Nah, COVID ini memang masih banyak. Masih ada di mana-mana. Nah, kita tetap harus hati-hati. Ya, sekolah kalau memang diperbolehkan, ini rencana bulan Juli mau dibuka, ya adik tetap harus jaga-jaga, anak-anak harus jaga-jaga, harus adik-adik sekalian, anak-anak sekalian harus jaga-jaga, harus hati-hati, tidak boleh sembarangan. Meskipun tuh teman dekat, oh baru ketemu, sudah setahun tidak ketemu, 2 tahun tidak ketemu, waduh seneng pelukan, tidak boleh, nanti bisa ketularan. Apalagi, lo maskermu lucu ya, tuker pinjem, waduh, tambah pasti ketularan kalau gitu. Nggak boleh, masker harus pegang sendiri, nggak boleh tuker-tukeran makanan. Oh makananmu enak, tuker makanan yuk, nggak boleh. Jadi kita harus jaga-jaga, ya. Nah, tadi 5M. Masker pertama, pakai masker juga nggak boleh sembarangan lo ya, jangan sampai kebalik pakai maskernya. Terus masker itu kalau habis pakai disteril atau dicuci. Ada masker yang mesti sekali pakai, jadi habis pakai harus dibuang. Dibuang jangan dibuang langsung, dirobek dulu baru dibuang. Ya. Terus kalau mau hidungnya gatel gimana Om, garuk-garuk? Loh, boleh, tapi jangan maskernya dilepas terus gini. Akhirnya ketularan tangannya kalau belum cuci tangan. Jadi pakai maskernya jadi gini. Jadi harus pakainya cara benar, menggunakan semua dengan cara benar. 2, cuci tangan. Cuci tangan yang benar pakai apa? Pakai sabun atau hand sanitizer. Semua ya, ada nih YouTube banyak cara untuk cuci tangan. Terutama bawah kuku nih banyak kumannya, juga banyak virus yang bisa nempel di sini. Yang ketiga, jaga jarak. Jaga jarak itu jarak seberapa? Paling aman 2 meter. Karena menurut penelitian orang kalau batuk atau bersin itu jaraknya 2 meter. Jadi virus COVID ini bukan seperti virus flu ya, bukan seperti virus-virus yang bisa dalam bentuk kering. Kalau bentuk kering itu bisa terbang-terbang kemana-mana. Virus COVID ini adalah virus yang hidupnya di droplet. Droplet itu maksudnya di ludah air. Kalau kita batuk atau bersin itu ludahnya ada sebagian kecil yang lompat keluar atau muncrat gitu keluar, itu jaraknya cuma 2 meter. Maksimal 2 meter. Ya, jadi kalau kita jarak 2 meter kita aman. Oh, naik itu udah usah pakai masker Om, asal jarak 2 meter. Ya tidak bisa. Kalau kena angin, tambah jauh lagi jaraknya. Bisa kena. Jadi tetap harus pakai masker. Harus cuci tangan, harus jaga jarak. Kita sudah jaga jarak Om. Tapi memang gitu ada orang lewat di depan kita naik sepeda atau apa, set gini. Makanya kita harus ada tambahan 2 lagi. Menjauhi kerumunan. Kalau masuk tempat makan atau pergi mana, loh kok rame? Lebih baik kita keluar. Kalau lapar, loh, ya tetap keluar, cari tempat yang sepi. Bila perlu pulang rumah, makan di rumah aja. Saya tempat yang sepi. Nanti kalau ada adik mau sekolah, ya jaga-jaga. Kalau temenin gerombol, jangan deket-deket untuk gerombol. Biar dimarahi, dilokno, sombong, nggak usah, nggak peduli. Kita jaga kesehatan. Kita jaga diri yang baik. Tuhan sayang pada kita, kita lagi harus lebih sayang pada badan kita. Jangan sembrono, jangan sembarangan. Terus yang 5 terakhir, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau sekolah, selesai pulang, ya langsung pulang rumah. Jangan main-main di luar. Meskipun temennya ngajak main, ayo main, jangan. Ya, kita harus jaga-jaga yang baik badan kita. Tuhan ngasih kita badan bagus, badan sehat, kita jaga dengan baik. Kalau sampai kena penyakit, ya itu terserah Tuhan. Kita anak Tuhan, kita berserah pada Tuhan. Kita yang usaha sebaik kita, sisanya terserah Tuhan.
Oke, jadi Om mengambil kesimpulan tadi, yang penting kita harus tahu manfaat gadget. Bisa untuk pelayanan, bisa untuk pendidikan, bisa untuk membaca Alkitab, bisa untuk memberikan pujian, banyak sebetulnya ya. Bisa untuk mengerjakan tugas, bisa untuk mainan, bisa untuk cari informasi, banyak yang bisa kita manfaatkan dari gawai. Nah, efek merugikan gimana? Ada juga. Matanya bisa bermasalah kalau terlalu dekat atau terlalu lama. Telinganya bisa bermasalah kalau pakai headset yang terlalu keras. Tangannya bisa kaku atau sakit kalau mainnya terlalu lama. Terus kurang gerak, jadi ototnya bisa kaku atau bahkan menyebabkan kegemukan. Bisa menyebabkan sulit tidur kalau mainnya terlalu lama dan lupa dengan istirahat. Jadi kita harus hati-hati ya. Cara mengatasi apa? Ya dikurangi mainnya. Dipasang waker. Dengarkan orang tua. Dengarkan badan kita. Kalau main kucuk-kucuk lapar, ya taruh dulu, makan dulu. Jadi kita harus berusaha memanfaatkan gadget sebaik mungkin dengan bijaksana, dengan rasa tanggung jawab, dijaga, dilindungi gadgetnya. Karena kalau pakai terlalu lama, gadgetnya bisa gampang rusak juga ya, panas baterainya. Kalau pakai headset jangan terlalu keras suaranya. Bila perlu jangan pakai headset, pakai suara aja atau suaranya dihilangkan. Kalau Om nonton film atau pakai head gawai, Om seneng tidak ada suara, kan lebih enak. Sinarnya juga bisa diatur, nggak boleh terlalu terang. Banyak cara untuk ngatur biar kita mengurangi resiko dari efek merugikan dari gadget ini. Oke, sekarang kita selesai untuk firman Tuhan. Om harap adik-adik bisa mengerti dan bisa melaksanakan dengan baik. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang Tuhan berikan pada hari ini. Tolong kami dapat melaksanakan dengan baik. Tolong kami dapat memanfaatkan berkat Tuhan, gawai, handphone, tablet, komputer yang Tuhan berikan lewat kedua orang tua kami dengan baik, dengan bertanggung jawab, dengan bijaksana. Tolong kami Tuhan, lindungi kami terhadap virus COVID-19. Tolong kami dapat melaksanakan 5M dengan baik. Kami yakin apapun yang terjadi adalah yang terbaik Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa berdoa. Amin. Oke, untuk kuis pertanyaannya. 1. Sebutkan 3 saja manfaat dari gawai. Jadi Om sebutkan banyak ya, ini cuma 3 aja. Yang kedua, sebutkan efek merugikan dari gawai. Juga Om tadi sebutkan banyak. 3 saja, Om tidak minta banyak. Terserah, pilih dari yang tadi Om sebutkan, pilih 3 aja. Yang ketiga, sebutkan cara mengatasi efek merugikan. Tadi ada efek merugikan. Nah, kalian sebutkan 3. Terus yang ke jawaban untuk soal nomor 3, kalian sebutkan 3 yang merugikan tadi, gimana cara mengatasi 3 yang merugikan tadi itu.